dicetuskannya Hari Santri kan ya, itu awal mula diadakannya itu kebijakan dari Bapak, Presiden Jokowi. Dalam hal ini Indonesia itu kan mayoritas Islam, tapi di samping itu Indonesia juga berasaskan, Pancasila gitu, yang menekankan sisi, pluralitasnya itu, gitu. Gimana, Pak? Lebih suka akademisi atau militer? Ica ini secara tidak langsung meminta Mbak Najwa Shihab untuk melakukan aksi nyata di tahun 2024. Wow. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pocap ya, podcast administrasi publik. Kita kedatangan salah satu mahasiswi yang ya kita lihat nih apakah obrolannya sama dengan IPK-nya atau tidak ya. IPK sementara ya, IPK Wah, sementara. ngeri Bapak, ngeri. Ya, ini ada siapa? Boleh diperkenalkan? Oh, singkatnya. Asli Iya, dari mana, Anissa? dari kota angin istilahnya, Kenapa Majalengka. kenapa disebut kota angin ya Majalengka ya? Karena filosofinya mungkin ini, asumsi saya mungkin ya, Pak, Eh, cuacanya yang adem, karena memang, posisi tempat Majalengka itu kan cukup strategis. Kan kalau misalnya di peta itu, Majalengka merupakan kakinya Gunung Cermai gitu, Pak. oh, Makanya itu filosofinya kenapa disebutnya Majalengka disebut. kota angin gitu ya. Oke, saya nggak bakal membahas banyak tentang dengan Hanisa. Saya ingin mempertanyakan pendapat Ica ya, pendapat Ica tentang dua periode Presiden Jokowi. Menurut Ica, apakah sudah baik atau seperti apa? Dari segi kepemimpinannya atau apanya, Pak? Ya Atau rekam terserah. jejak dalam hal Ya dari pemimpin? segi kebijakan-kebijakan pro masyarakatnya apakah sudah baik atau misalnya masih ada hal yang perlu diperbaiki? Boleh. Oke, ini mungkin, pendeknya elaborasi data yang, Ica lakuin gitu ya untuk menilai periode atau, kinerja dari Bapak Presiden selama 2 periode ini. Dari hal, kepemimpinan mungkin saya rasa sudah bisa, menciptakan peradaban gitu. Karena kan kalau misalnya seorang pemimpin itu bisa melahirkan kultur-kultur yang baru dan yang dilahirkan oleh Pak Presiden ini dengan adanya infrastruktur kan, sekarang gitu udah banyak sekali infrastruktur yang, berkembang gitu di Indonesia, di negara kita dengan lahirnya ya inovasi-inovasi baru yang memang sebelumnya pada periode sebelumnya itu belum ada dan dilahirkanlah pada masa pejabat pada masa, Bapak Jokowi gitu. Adapun kebijakan yang mungkin menjadi angin segar bagi, bagi santri gitu khususnya karena memang notabene saya adalah seorang santri, dicetuskannya Hari Santri kan ya, itu awal mula diadakannya itu kebijakan dari Bapak, Presiden Jokowi. Mungkin itu dan itu menjadi, apa ya, hal esensial dari masa pejabatnya beliau gitu, selama 2 Oke. periode ini. Jadi dua kebijakan yang diingat oleh salah satu mahasiswi kita ini, yang pertama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur, yang kedua Iya betul. kebijakan-kebijakan yang pro santri. Iya, Ya, salah betul. satunya ada Hari Santri. Oke, saya sih sebetulnya nggak bakal banyak ngebahas masalah Pak Jokowi, tapi saya banyak pengen ngebahas kira-kira setelah Pak Jokowi presidennya akan seperti apa ya, atau misalnya harusnya yang kayak gimana ya? Mungkin ya, yang perlu ditekankan gitu di Indonesia itu sistem meritokrasinya mungkin ya, Pak. Karena, dengan adanya meritokrasi ini kan mengutamakan sisi pendidikan dan juga prestasi serta kesetaraan gitu ya, baik hal dalam dalam hal pendidikan, sosial, dan juga budaya karena memang Indonesia ini kan multikultural ya gitu, tanpa membeda-bedakan, suku, ras, dan
yang lainnya gitu. Meskipun dalam hal ini Indonesia itu kan mayoritas Islam, tapi di samping itu Indonesia juga berasaskan Pancasila gitu, yang menekankan sisi pluralitasnya itu gitu. Makanya harapan saya untuk kepemimpinan yang selanjutnya itu beliau adalah seorang pemimpin yang mampu menciptakan kultur yang bisa meningkatkan pendidikan juga peradaban lainnya gitu melalui sistem meritokrasi ini gitu Pak. Oke, kira-kira nih kalau dari segi umur ya atau enggak kalau dari segi batasan usia atau mungkin dari segi generasi, bagusnya Iya. pemimpin ke depan itu pemimpin muda atau pemimpin yang lebih berpengalaman atau pemimpin yang mungkin sedikit tua ya tapi lebih berpengalaman. Oke. Saya kira dalam hal usia tidak perlu menjadi sebuah permasalahan gitu Pak ya. Meskipun muda tapi dia berkualitas dan juga punya pengalaman dalam hal memimpin, karena yang ditekankan ini leadership gitu ya. Mungkin yang paling utama itu adalah kesiapan dia, siap secara mental dan juga siap secara leadership-nya, juga intelektualnya dan juga pengalamannya mungkin seperti itu. Jadi bukan penekanan dia yang masih muda dan juga tanpa minim pengalaman, kecil kemungkinan gitu dia bisa memimpin rakyat yang memang banyak itu, karena memang negara itu organisasi terbesar gitu ya Pak ya, untuk memimpin banyaknya sekali elemen di dalamnya gitu. Pun yang sudah sudah berusia, beliau juga punya pengalaman dan juga pengetahuannya tidak menjadi kecil kemungkinan gitu. Beliau tidak akan menjadi pemimpin gitu di negara. Makanya bisa Sebagai disimpulkan untuk backgroundnya lebih suka ini pilihan saja sih, lebih suka yang pengusaha, ulama atau akademisi atau politisi nih misalnya dia memang jenjangnya itu dari mulai dari aktivis partai lalu dia ini ya. lanjut gitu. Lebih suka yang mana? Pilih salah satu aja. Pilih salah satu. Sebenarnya ya, dari keempat aspek ini bisa dikolaborasikan sih untuk menjadi pemimpin yang paripurna gitu. Karena seorang pemimpin juga gitu ya, tidak mungkin dia hanya sebatas fokus di politisi tanpa memahami pengusaha gitu, dunia entrepreneurship gitu ya Pak ya. Terus juga dalam hal keagamaan juga perlu dia harus mafhum gitu Pak. Di samping itu ya, saya rasa keempat aspek itu perlu dikolaborasikan untuk menciptakan kepemimpinan yang paripurna di Indonesia gitu, Pak. Sekali milihnya. Jadi ya kan itu kan paripurna. Ini kalau misalnya disuruh salah satu ya milihnya yang mana? Jadi Pengusaha atau istilahnya, akademisi atau ulama? oke. Kalau saya pribadi lebih kepada akademisi sih, Pak. Akademisi maksudnya ini karena melalui pendidikan gitu sangat menjadi hal vital gitu untuk menciptakan generasi-generasi baru dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara kita gitu Pak. Karena yang menjadi sorotan dari negara luar itu ya orang-orangnya gitu. Sehingga kalau misalnya orang-orangnya sudah oke gitu ya, udah dalam hal segi intelektual, terus juga prakteknya oke, makanya mereka juga pasti akan melahirkan inovasi-inovasi baru yang bisa dieksplorasikan ke negara orang gitu. Makanya negara orang juga bisa melihat, oh ini nih ciri khas dari Indonesia adalah melahirkan pemimpinnya itu yang berlatar belakang akademisi, sehingga melahirkan rakyatnya yang berkualitas gitu Pak. Oke. Nih baru pilihan selanjutnya nih. Saya sengaja simpen ini. Lebih suka akademisi atau militer? Gimana Pak? Lebih suka akademisi atau militer? Saya pancing kepada jawaban awal gitu ya Pak. Oke. Akademis gitu. Akademisi. Partisan atau non partisan? Partai atau non partai? Partai.
gitu. Maksudnya dengan adanya si partai ini mungkin akan menjadi eh, pendukung gitu, pendukung dia dalam hal menjalankan segala hal tupoksi yang dikeluarkan oleh si pemimpin tersebut melalui adanya partai gitu. Namun Maksudnya, memang ini maksudnya berarti si calon presiden nanti itu harus kader partai ya, meskipun dia akademisi kan, kader partai ya murni, bukan yang misalnya tiba-tiba dia bukan jadi kader partai, tapi tiba-tiba langsung diminta jadi kader partai atau gimana? maksudnya jadi dari notabene dia yang memang sebelumnya belum menjadi anggota partai gitu, tapi beliau merupakan seorang akademisi, tapi ketika dia dicalonkan untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia, dia dituntut untuk menjadi seseorang yang bersangkut paut dalam dunia partai gitu ya Pak. Karena gini, pendek saya gitu, hemat saya, melalui pemimpin yang berlatar belakang akademisi, dan juga ini tidak akan terlepas dengan hal dunia politik gitu, karena dia akan terjun di dalam kancah negara, kancah masyarakat yang tidak akan terlepas dari praktek politik itu gitu. Makanya mau tidak mau seorang pemimpin, khususnya seorang presiden yang menjadi kepala negara gitu Pak, tidak akan terlepas dari dunia politik itu gitu. Makanya partai pasti akan selalu ada gitu. Dia akan berkecimpung di dalam roda partai itu sendiri gitu. Pertanyaan terakhir, perempuan yang akademisi atau laki-laki yang ulama? Wow, agak sulit ya Pak. Untuk pertanyaan ini mungkin kenapa gitu perempuan itu harus apa sih, ini pertanyaan hanya untuk dikhususkan untuk saya, untuk perempuan, atau bagaimana Pak? Saya balik nanya gitu. Karena Andai ini bukan kata, sebuah pilihan gitu. oh bukan pilihan ya. Andai ada calon presiden, ada perempuan tapi akademisi, ya, ada calon yang lain, laki-laki tapi ulama, kira-kira Oh lebih iya memilih iya. yang mana? Oke. Nampaknya sebetulnya saya rasa gitu ini bukan sebuah pilihan yang harus difokuskan satu gitu kepada satu aksen gitu ya Pak. Sebetulnya seorang pemimpin itu harus multi talenta gitu Pak, untuk bisa mengeksplorasikan dirinya dalam merealisasikan tupoksi gitu. Kalaupun dituntut untuk memilih antara keduanya, Oke. saya memilih untuk yang agamis. Oh, oke. Ya, ya. Oke, dari beberapa tokoh perempuan nih, saya nggak bicara calon presiden. Dari beberapa tokoh perempuan yang ada di Indonesia, ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Retno, mungkin ada Ibu Susi Pujiastuti, atau mungkin ada Ibu Yeni ya Wahid ya, jadi putranya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau mungkin yang lain-lainnya. Kira-kira siapa sosok yang menurut Hanisa ini bisa merepresentatifkan bahwa ini loh perempuan tapi bisa maju di depan dan mungkin suatu saat bisa jadi pemimpin Indonesia? Ini mungkin saya natural saja ya Pak ya, dan juga ini menjadi role model untuk saya pribadi gitu. Itu Mbak Najwa Shihab, Pak. Karena banyak sekali rekam jejak yang beliau tayangkan gitu kepada ranah publik, keberanian dia dalam speak up gitu, meluangkan aspirasi rakyat, dan juga mengumpulkan segala hal argumen, dan juga mengkritisi laju negara gitu. Apa aja sih yang sedang terjadi di Indonesia? Beliau ini merupakan seorang wanita yang yang luar biasa gitu, mampu berbicara di ranah publik tanpa mengedepankan tanpa mengusut. Dia itu seorang perempuan yang memang banyak sekali orang yang salah kaprah menjudge bahwasannya perempuan untuk berbicara di depan itu sedikit nyeleneh gitu ya dalam hal memimpin, padahal dalam hal ini direpresentasikan gitu oleh Mbak Najwa Shihab sendiri
bahwasannya oke, perempuan ini juga punya hak untuk menyuarakan apapun yang menurut mereka benar gitu, Pak. Oke, berarti Ica ini secara tidak langsung meminta Banajwa Shihab untuk melakukan aksi nyata di tahun 2024 ya, pada masa Betul. nanti politik. Jangan hanya berani berbicara di depan kamera, tapi lakukan Iya. aksi nyata. Terima kasih Oke. Ica, Siap, Bapak. malam ini sudah berbicara tidak langsung secara daring ya, secara online bersama kami di administrasi publik. Itu saja. Silakan simpulkan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.